betul. Alhamdulillah semua tahapan yang kita laksanakan tuh berjalan dengan baik dan lancar, Alhamdulillah ya Bu. tertib, berkualitas Betul, intinya, betul, betul. ya. Jadi dalam peningkatan partisipasi pemilih itu kan tidak hanya dinilai dari partisipasi masyarakatnya Betul, saja, ya. tapi seluruh tahapan-tahapan, pemilihan kepala daerah, mulai dari, register pemilihnya, mulai dari pencalonan, kampanye, partisipasi masyarakatnya. Jadi itu semuanya itu merupakan bagian dari partisipasi, aktif, pemilih. Nah, yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, juga disupport dari elemen-elemen masyarakat ya, unsur-unsur masyarakat, begitu juga peserta pemilu atau peserta pilkada yang terlibat. Jadi kita semua, segala, media itu kita maksimalkan untuk menjangkau teman-teman pemilih muda khususnya. Oh, luar biasa ya. Jadi artinya, pemanfaatan, platform digital dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Ya. KPU Provinsi Kepulauan Riau dan juga kabupaten kota di Kepulauan Riau, dimanfaatkan berbarengan dengan, sosialisasi tatap muka ya Bu ya, yang kita Iya. lakukan untuk menjangkau teman-teman pemilih. Teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast KP Kota Batam. Ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, hari ini kita punya kesempatan yang sangat istimewa karena telah hadir bersama kita yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, dan kami undang secara khusus datang jauh-jauh dari seberang Kota Batam, yaitu Kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah salah seorang komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kepulauan Riau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Jernih Miliati Siregar. Halo Bu Jernih, apa kabar Bu? Halo Pak Thomas, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih podcastnya KPU Kota Batam. Alhamdulillah Baik sesuai Ibu ya. dengan hari yang saat ini lagi baru selesai hujan ya. Betul, Iya, betul. jadi alhamdulillah baik, sehat, Sehat. dengan situasi yang sungguh representatif ya pada pagi hari ini lihat podcastnya KPU Kota Batam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kita di sini ngobrol santai Ya. tapi serius ya Bu ya nanti ya. Nah teman pemilih, selain Bu Jernih saat ini juga telah hadir bersama kita, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Batam, yaitu Ibu Rosdiana, yang akan mendampingi Bu Jernih selama sesi podcast ini berlangsung. Apa kabar Bu Ros? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini Bu Rosdiana tugasnya mendampingi Bu Jernih, tapi nanti Bu di podcast Ya. kami berikutnya kami akan undang Bu Rosdiana yang akan jadi narasumber kita. Oke. Iya. Harus Ya, Bu, ya. wajib ya. Iya. Nah teman pemilih, sebelum nanti kita ngobrol serius dan lebih jauh lagi dengan Ibu Jernih soal banyak hal, saya ingin flashback sedikit tentang profil Bu Jernih. Jadi teman pemilih, buat yang belum tahu nih, Bu Jernih ini sebelum beliau menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pada periode 2023 sampai 2028. Nah beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Batam loh, dan bahkan di 2 periode sekaligus. Jadi kalau saya tidak salah nih ya Bu ya, periode yang pertama itu di 2013 sampai 2018, dan di periode tersebut Bu Jernih bertugas sebagai Ketua Divisi Sosdiklik dan Parmas. Betul ya Bu ya? SDM ya. Kemudian lanjut lagi ke periode berikutnya di 2018 dan 2000 sampai 2023, bahkan di periode ini beliau menjabat sebagai ketua di 2 divisi sekaligus ya Bu ya. Yang pertama divisi Proda, lalu kemudian di divisi Sosdiklik dan Parmas. Benar ya Bu ya? Sosdiklik, Parmas dan SDM Dan dulu, SDM. baru Di Proda. selanjutnya setelah itu bertukar kami kan pleno. Nah, jadi divisi Proda dulu kami program dan data. Jadi sekarang udah berubah jadi Rendating, Perencanaan Data dan Informasi. Waduh, luar biasa teman pemilih ya. Kalau kita lihat dari pengalamannya Bu Jernih ini ya, berarti Bu Jernih ini salah satu komisioner yang sangat berpengalaman di KPU ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan.
persepsinya seperti itu. Iya. Jadi teman pemilih saat ini kita bisa dibilang lagi reunian dengan Oh iya, sama Pak Thomas, sama Bu Rosdiana iya, di iya. KPU Kota Batam. Oke, baik Ya. Bu, baik teman pemilih semuanya, itu tadi pembukaannya sapaan kita dengan Bu Jernih. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung saja mulai bincang-bincangnya dengan Bu Jernih. Kita bincang santai tapi serius ya Bu ya, Ya. dengan narasumber kita hari ini. Kita akan kupas bareng-bareng teman pemilih, seperti apa catatan, tantangan, dan harapan ke depan tentang pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, indeks partisipasi pilkada, dan juga nanti kita bahas sedikit tentang peningkatan kapasitas SDM pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 lalu di wilayah Kepulauan Riau. Oke, baik Bu, siap ya Bu ya? Siap Pak Thomas. Baik teman pemilih, kita langsung saja mulai obrolannya dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Jernih. Baik Bu Jernih, pertanyaan pembuka nih. Pemilihan kepala daerah tahun 2024 sudah kita lalui dengan segala dinamika dan tantangannya ya Bu ya. Kalau boleh sedikit refleksi sebagai komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi sosialisasi pemilihan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM. Bagaimana Ibu menilai atau melihat secara umum nih Bu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 lalu di wilayah KPU Kepulauan Riau, khususnya dari sisi penyelenggaraan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Silakan Bu. Baik teman pemilih, terima kasih Pak Thomas atau Abang Thomas nih? Boleh Bu, Bang Thomas aja Bu. Bang Thomas ya. Ya teman pemilih, karena Bang Thomas ini adalah mitra saya juga waktu saya di KPU Kota Batam. Sampai sekarang juga ya, mitra. Ya, terima kasih. Dan saat ini ada Ibu Rosdiana, ya, yang beliaulah salah satu perempuan yang menggantikan saya posisinya di KPU Kota Batam. Alhamdulillah kita terbantu banget di provinsi ya dengan teman-teman KPU Kota Batam. Ya, kita baru aja selesai kemarin ya melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Alhamdulillah semua tahapan yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar, tertib, berkualitas intinya. Ya, jadi dalam peningkatan partisipasi pemilih itu kan tidak hanya dinilai dari partisipasi masyarakatnya saja, tapi seluruh tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari register pemilihnya, mulai dari pencalonan, kampanye, partisipasi masyarakatnya. Jadi itu semuanya itu merupakan bagian dari partisipasi aktif pemilih. Nah, yang alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, juga disupport dari elemen-elemen masyarakat ya, unsur-unsur masyarakat, begitu juga peserta pemilu atau peserta pilkada yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalau saya melihat tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Ibu? Iya. Iya. Jadi banyak sih program-program yang kita laksanakan, mulai dari tingkat baik dari tingkat KPPS ya, dari PPS, PPK hingga ke provinsi. Jadi semuanya secara termanage ya, secara manajerial semua alhamdulillah baik dan alhamdulillah. Menarik sekali teman pemilih. Baik Bu Jernih, pertanyaan berikutnya dari saya. Dari berbagai program atau kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 lalu, menurut pandangan Ibu nih, kegiatan sosialisasi apa yang dirasakan paling efektif Bu? Yang paling efektif dalam menjangkau pemilih, khususnya buat kelompok muda dan pemilih pemula di wilayah Kepulauan Riau ini. Silakan. Iya, yang paling efektif nih, ini kan sekarang kita era digitalisasi ya, era digital. Jadi semua ya digitalisasi atau perangkat-perangkat digital kita maksimalkan. Ya sekarang tuh kan ada medsos ya, media-media sosial, ada platform-platform ya, ada Facebook, IG, terus TikTok ya, yang sekarang lagi FYP gitu ya, terus ada tweet,
ya. Jadi ada thread ya sekarang. Jadi semua media yang untuk mengefektifkan diseminasi atau informasi terkait kepemiluan ya itu kita maksimalkan. Jadi itu salah satu apa namanya perangkat dukungan yang untuk menjangkau teman-teman pemilih khususnya pemilih muda. Nah, selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada teman-teman pemilih muda yang banyak ya segmentasinya. Satu pemilih muda komunitas, misalnya warganet ya. Terus juga kita menjangkau wilayah-wilayah kampus ya yang mana didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z ya. Jadi terus ke sekolah-sekolah yang berpotensial untuk jadi pemilih waktu pemilihan kepala daerah. Jadi kita semua segala media itu kita maksimalkan untuk menjangkau teman-teman pemilih muda khususnya. Oh, luar biasa ya. Jadi artinya pemanfaatan platform digital dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Ya. KPU Provinsi Kepulauan Riau dan juga kabupaten kota di Kepulauan Riau dimanfaatkan berbarengan dengan sosialisasi tatap muka ya Bu ya yang kita Iya. lakukan untuk menjangkau teman-teman pemilih. Begitu ya Bu ya? Iya, kita juga melakukan secara face to face ya, lalu kita melakukan secara ya digital itu tadi bisa kita manfaatkan media daring. Jadi untuk menjangkau juga daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan face to face gitu. Jadi kita manfaatkan semua. Semua digital platform digital platform itu dimanfaatkan dengan baik. Iya. Berarti ya Bu ya. Luar biasa sekali ya. Begitu teman pemilih tadi tanggapan dari Bu Jernih terkait platform digital yang digunakan untuk menjangkau teman pemilih muda dan teman pemilih pemula yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat ternyata berperan sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kepulauan Riau. Iya. Benar ya Bu ya? Benar Bang Thomas ya. Nah, teman pemilih, saya masih memiliki beberapa pertanyaan Iya. lagi yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita hari ini, khususnya mengenai nanti strategi-strategi Iya. langkah-langkah efektif yang dilakukan oleh KPU Provinsi ya dalam mencapai target persentase Parmas dan tantangan-tantangan ke depannya ya Bu ya. Dan juga nanti kita akan bahas juga tentang indeks partisipasi pilkada. Benar ya Bu ya? Nah, baik teman pemilih, kita akan ketemu kembali di sesi kedua podcast KPU Kota Batam kali ini, masih bersama narasumber kita Ibu Jernih Milyati Siregar. Jangan kemana-mana.